Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ilham Muhammad Islam NIM 093, lalu ada Tommy Akbar Prasetyo NIM 150, dan yang terakhir ada Muhammad Fikri Haikal NIM 153. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai jurnal ventilasi alami sebagai strategi arsitektur hijau pada bangunan tinggi. Untuk yang pertama, kita akan masuk ke bab pendahuluan. Pembangunan yang pesat berdampak langsung pada perubahan suhu total. Perubahan suhu total mengakibatkan perubahan unsur iklim, terutama kenaikan suhu udara. Seiring dengan pembangunan, kesadaran akan dampak pembangunan perlu dimiliki oleh pihak pembangun, termasuk di dalamnya arsitek pada desain dan konsep bangunan. Lalu next slide. Bangunan berkelanjutan memiliki unsur yang selaras dengan bangunan hijau. Manfaat bangunan hijau sendiri adalah peningkatan produktivitas dan kualitas hidup, dan material yang mendukung kesehatan. Penghematan terjadi karena biaya perawatan bangunan hijau per bulannya akan lebih terjangkau karena berbasis lingkungan. Peningkatan produktivitas dan kualitas hidup karena bangunan hijau dapat meminimalisir stres dari penggunaan material dan konsep bangunan yang digunakan, sehingga bangunan hijau menjadikan bangunan sehat. Dan selanjutnya ada salah satu contoh yang menerapkan konsep green building atau bangunan hijau. Ini adalah sebagai contoh, itu ada apartemen umum Kota Madiun, dan di sini juga ada gambar konsep dari apartemen umum di Kota Madiun. Lalu selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan kuantitatif. Metode kuantitatif dengan melakukan penilaian pada tahap design recognition atau DR berdasarkan kriteria prinsip dari GPCI dengan hasil penilaian berupa skala indeks. Hasil data kuantitatif kemudian dikomparasikan secara kualitatif dengan hasil observasi dan wawancara, serta data sekunder dari pihak perencana meliputi gambar rencana, BOQ atau Bill of Quantity, dan RKS atau rencana kerja syarat-syarat. Lalu selanjutnya, data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Lalu selanjutnya ada hasil dan penelitian. Bangunan hijau adalah bangunan yang sejak dimulai dalam tahap perencanaan, pembangunan, pengoperasian, hingga dalam operasional pemeliharaannya. Lalu selanjutnya, bangunan dikatakan sudah menerapkan konsep bangunan hijau jika berhasil melalui proses evaluasi penelitian yang disebut dengan sistem rating. Sistem rating adalah suatu alat yang berisi butir-butir dari aspek yang dinilai, dan setiap butir rating mempunyai nilai. Sistem rating itu disusun oleh Green Building Council yang ada di negara-negara tertentu yang sudah mengikuti gerakan bangunan hijau. Berikut ini adalah logo dari GBCI, Green Building Council Indonesia. Lalu selanjutnya, Greensip adalah sebuah perangkat penilaian yang disusun oleh Green Building Council Indonesia atau GBCI untuk menentukan apakah suatu bangunan itu bisa dikatakan layak bersertifikat bangunan hijau atau belum. Lalu untuk penjelasan selanjutnya akan digantikan oleh Ilham Muhammad Islam NIM 093. Oke, sekarang kita akan membahas tentang butir-butir penilaian dalam rating yang menjadi kategori penilaian Green Building meliputi 6 butir, yaitu 1. Kesesuaian tata guna lahan atau appropriate site development.
atau ASD. Yang kedua, efisiensi dan konservasi energi atau Energy Efficiency and Conservation atau EEC. Yang ketiga, konservasi air atau Water Conservation atau WAC. Yang keempat, sumber dan siklus material atau Material Resource and Cycle atau MRC. Yang kelima, kualitas udara dan kenyamanan ruang atau Indoor Health and Comfort atau IHC. Terakhir yang keenam yaitu manajemen lingkungan bangunan atau Building and Environment Management atau BEM. Oke, kemudian di sini ada tabel 1 yaitu kelayakan bangunan. Pada penilaian tepat guna lahan atau ASD dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, ASDP atau area dasar hijau. Area hijau pada bangunan baru seluas 40% dari total lahan dengan pertimbangan jenis tanaman. Yang kedua, ASD 1 atau pemilihan tapak. Daerah pembangunan menggunakan lahan dengan ketentuan KLB lebih dari 3 dan menggunakan lahan bekas bangunan sehingga tidak terjadi salah fungsi lahan. Poin yang ketiga yaitu ASD 2 aksesibilitas komunitas. Pada bangunan menyediakan fasilitas atau akses jaringan konektivitas yang aman, nyaman, dan bebas. Poin keempat, ASD 3 atau transportasi umum. Menyediakan fasilitas halte kurang lebih 5 meter dan jembatan laying kurang lebih 10 meter dari bangunan. Poin kelima, ASD 4, fasilitas pengguna sepeda. Ada jalur sepeda yang memadai bagi penggunaan sepeda sehingga mengurangi jumlah pengguna kendaraan bermotor. Poin ke-6, ASD 6 atau iklim mikro bangunan. Menggunakan material-material yang menghindari efek heat island. Nah, di sini ada tabel 2. Ringkasan perolehan poin kategori tepat guna lahan atau ASD. Pada poin ASDP, nilai kriteria tolak ukur yaitu P, nilai kriteria P. ASD 1 pemilihan tapak yaitu nilai kriteria tolak ukurnya 2 dan mendapatkan nilai kriteria 2. Kemudian ASD 2 nilai kriteria tolak ukurnya juga 2 dan mendapatkan nilai kriteria 1,5. Poin ketiga yaitu nilai kriteria tolak ukurnya 2 dan mendapatkan nilai kriteria 1,5. Kemudian poin kelima ASD 4 nilai kriteria tolak ukurnya 2 dan nilai kriterianya 1. Kemudian di ASD 5 mendapatkan nilai kriteria 2. Di ASD 6 nilai kriteria tolak ukur terdapat nilainya 3 dan nilai kriterianya mendapatkan 1. Kemudian yang terakhir ASD 7 nilai kriteria tolak ukurnya ada 3, nilai kriteria 0 sehingga total nilai kategori yang didapat yaitu 9. Oke, dengan rumus di bawah, sigma indeks total dibagi indeks maksimum yaitu 101 dikali 100% yaitu mendapatkan 8,91%. Selanjutnya, pada penilaian efisiensi dan konservasi energi atau EEC dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama EEC P1 pemasangan submeter digunakan untuk memantau penggunaan energi sehingga dapat menjadi dasar penerapan manajemen energi lebih baik dengan memasang kWh meter untuk mengukur konsumsi listrik. Poin kedua yaitu EEC P2 perhitungan OTTV. Perhitungan OTTV berdasarkan SNI 036389/2011 atau SNI edisi terbaru tentang konservasi energi selubung bangunan pada bangunan gedung. Poin ketiga, EEC 1 langkah penghematan energi. Dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu menghitung nilai OTTV
yang sesuai standar, menggunakan lampu dengan daya pencahayaan lebih hemat sebesar 15%, zonasi pencahayaan menggunakan sensor gerak, penempatan tombol lampu dengan jarak jangkau pada saat membuka pintu, menggunakan fitur hemat energi. Kemudian poin keempat, EEC 2 pencahayaan alami dengan penggunaan jendela yang cukup dan ukuran yang pas dapat memudahkan cahaya masuk ke dalam bangunan secara maksimal. Poin kelima yaitu EEC 3 ventilasi. Dengan pengadaan ventilasi alami untuk ruang WC, tangga, koridor, dan lobi lift. Poin yang keenam yaitu EEC 4, pengaruh perubahan iklim, yaitu mengatur pola energi yang berlebihan yang akan berpengaruh terhadap perubahan iklim. Nah, di sini ada ringkasan perolehan poin kategori efisiensi dan konservasi energi. Kemudian pada penilaian konservasi air atau WAC dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, WAC P1 meteran air. Pemasangan alat meteran air ditempatkan di lokasi-lokasi tertentu pada sistem distribusi air, sehingga dapat memantau penggunaan volume air, memonitor keluaran sistem daur ulang, dan mengukur tambahan keluaran air bersih. Poin kedua, yaitu WAC P2. Perhitungan penggunaan air. Perhitungan menggunakan worksheet perhitungan air dari GBC Indonesia. Poin yang ketiga yaitu WAC 1, pengurangan penggunaan air. Pengurangan penggunaan air bertujuan meningkatkan penghematan penggunaan air bersih yang akan mengurangi beban konsumsi dan keluaran air bersih. Selanjutnya poin keempat, WAC 2 fitur air. Penggunaan fitur air untuk mendorong upaya penghematan air. Poin kelima, WAC 3 daur ulang air. Penggunaan seluruh air bekas pakai grey water yang telah didaur ulang untuk kebutuhan sistem flushing atau cooling tower. Poin keenam yaitu WAC 4 sumber air alternatif. Menggunakan sumber air alternatif yang diproses sehingga menghasilkan air bersih untuk mengurangi kebutuhan air dari sumber utama. Di sini juga ada tabel ringkasan perolehan poin kategori konservasi air atau WAC. Oke. Lanjut ke kategori berikutnya. Pada penilaian sumber dan siklus material atau MRC dibagi beberapa poin. Poin pertama yaitu MRC prasyarat atau refrigerant fundamental, yaitu prasyarat yang harus dilakukan pada poin MRC adalah tidak menggunakan klorofluorokarbon atau CFC sebagai refrigeran dan halon sebagai bahan pemadam kebakaran. Poin kedua yaitu MRC 1, penggunaan gedung dan material. Poin MRC 1 adalah menggunakan material bekas untuk bangunan baru. Tetapi untuk apartemen umum di Kota Madiun belum mencapai 10% dari pembiayaan dalam penggunaan material bekas, sehingga tidak bisa memenuhi poin MRC 1. Oke, selanjutnya untuk poin ketiga, MRC 2, material ramah lingkungan. Material pada apartemen umum di Kota Madiun menggunakan material dengan sumber daya terbarukan dan masa jangka panen pendek, yaitu kurang dari 10 tahun. Selanjutnya poin keempat, MRC 3, penggunaan refrigeran tanpa ODP. MRC 3 adalah tidak menggunakan bahan perusak ozon pada seluruh sistem pendinginan gedung. Pada sistem pendingin AC dan kulkas menggunakan refrigeran tanpa ODP. Poin kelima yaitu MRC 4, kayu bersertifikat. Penggunaan kayu pada apartemen umum di Kota Madiun belum bisa diidentifikasi pihak pemberi sertifikat Ecolabel Indonesia. Poin keenam, MRC 5, material prefabrikasi. Material yang digunakan untuk apartemen umum di Kota Madiun adalah material prefabrikasi pada berbagai elemen baik struktur maupun finishing. Poin ketujuh yaitu MRC 6, material regional.
Pada poin MRC6 menjelaskan penggunaan material berbasis wilayah atau region untuk menghemat biaya transportasi. Oke, kategori selanjutnya yaitu penilaian kualitas udara dan kenyamanan ruang atau IHC. Dibagi menjadi beberapa poin. Yang poin pertama yaitu IHC2 atau kendali asap rokok di lingkungan. Memasang tanda dilarang merokok di seluruh area gedung dan menyediakan bangunan atau area khusus untuk merokok hanya di luar gedung. Kemudian poin kedua yaitu IHC3, polutan kimia. Menggunakan cat dan coating yang mengandung kadar volatile organic compound atau VOCs yang rendah, yaitu yang ditandai dengan label atau sertifikasi yang diakui GBC Indonesia. Selain itu juga menggunakan material lampu yang kandungan merkurinya pada toleransi maksimum yang disetujui juga oleh GBC Indonesia dan tidak menggunakan material yang mengandung asbestos. Kemudian poin ketiga, IHC 4, pemandangan keluar gedung. Memberikan pandangan jarak jauh dan menyediakan koneksi visual keluar gedung dengan menyediakan bukaan transparan 75% dari net lettable area atau NLA. Oke, untuk ringkasan perolehan poin kategori kesehatan dan kenyamanan dalam ruang atau IHC. Oke, selanjutnya penilaian manajemen lingkungan bangunan atau BEM dibagi menjadi 8 poin. 1. Poin BEMP, dasar pengelolaan sampah. Di bagian gedung apartemen disediakan instalasi atau fasilitas untuk memilah dan mengumpulkan sampah sejenis sampah rumah tangga berdasarkan jenis organik, anorganik, dan B3. Poin kedua, BEM1 atau GP sebagai anggota tim proyek. Sejak dari tahap awal tidak diterapkan langkah-langkah desain suatu green building. Poin yang ketiga, BM2, polusi dari aktivitas konstruksi. Gedung ini memiliki rencana manajemen sampah konstruksi limbah cair, yaitu dengan menjaga kualitas seluruh buangan air yang timbul dari aktivitas konstruksi agar tidak mencemari drainase kota. Poin yang keempat yaitu BM3 tentang pengelolaan sampah tingkat lanjut. Gedung apartemen mengelola limbah organik yang dilakukan secara mandiri maupun bekerja sama dengan pihak ketiga. Pada tabel perolehan poin kategori manajemen lingkungan bangunan atau PM yaitu di sini ada persamaan. Ada sigma indeks total sama dengan yaitu ASD ditambah EEC ditambah WAC ditambah MRC ditambah IHC. Selanjutnya kita akan memasukkan ke persentase penilaian. Persentase penilaian yaitu terdapat sigma indeks total dibagi sigma indeks maksimum dikali 100%. Untuk indeks totalnya mendapatkan 51 dibagi sigma indeks maksimum, yaitu sigma maksimumnya adalah 101 dan dikali 100%, sehingga mendapatkan nilai persentase penilaian 50,49%.